Om Swastiastu Semeton, hari ini aku mau mendokumentasikan sedikit terkait upacara Masangih yang aku sudah lakukan. Jadi di sini aku lagi di kampungku di Tabanan. Jadi aku lagi mengikuti upacara Masangih. Jadi bersama tiga keponakan-keponakanku ya. Jadi di sini aku mau cerita sedikit sih sama mau mendokumentasikan terkait dengan upacara Masangih. Intinya sih pengen mendokumentasikan, tapi kalau mendokumentasikan doang pasti boring ya videonya ya. Jadi aku akan bercerita sedikit apa itu Masangih. Habis itu mungkin aja sedikit gini ya, apa namanya runtutan-runtutan upacaranya. Jadi aku coba cari informasi dari website-website yang kredibel. Jadi aku akan menyampaikan informasi yang kredibel. Jadi bagi teman-teman bisa memanfaatkan informasi ini. Nah, bagi mungkin yang pertama ya, apa sih mentatah? Kenapa sih mentatah itu perlu dilakukan gitu ya? Aku coba baca dari website Pemprov Bali. Jadi ini sudah kredibel ya. Jadi dari pemerintah yang mengeluarkan informasi ini. Disebutkan bahwa dalam pemahaman Hindu Bali, mentatah dilakukan ketika anak sudah memasuki masa remaja atau dewasa. Upacara ini menjadi penanda bahwa seorang mulai memasuki tahap kehidupan yang lebih matang sehingga diharapkan mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan perilaku. Nah, di website pemerintah Provinsi Bali ini juga menjelaskan bahwa mentatah sebagai upacara ketika anak memasuki usia remaja dengan tujuan membersihkan dan mengendalikan diri dari satripu, yaitu 6 musuh dalam diri manusia. Bagi yang belum tahu satripu itu apa, nih aku ceritain dulu satripu. Jadi satripu itu ada 6 ya, semeton ya. Ada kama, bawah hawa nafsu atau keinginan berlebih, kemudian loba, keserakahan, kroda itu kemarahan, mada itu kemabukan atau kesombongan ya. Kemudian moha, kebingungan atau kegelapan pikiran, dan matsarya ini iri hati dan dengki. Itu 6 makna atau 6 satripu itu. Nah ini aku prosesinya seperti ini nih teman-teman. Jadi kita itu nggak boleh nyentuh lantai pada saat ke balenya ini gitu. Jadi kita harus diangkat. Bayangkan aku beratnya berat banget ya. Habis diangkat sama saudara-saudara sama bapakku juga. Jadi berat banget pasti ya. Nah, di sini kita ditutupi dengan kamen. Prosesinya kita disangih di sini dari orang yang sudah terbiasa, sudah ahli ya untuk melakukan sangih. Jadi orang yang ngikir gigi ini bukan orang sembarangan. Jadi orang-orang yang sudah punya keahlian di bidang tersebut ya. Di sini kita lagi di sangih gitu ya. Jadi itu cuman filosofi aja, nanti disangihnya baru beneran nih. Hangnya udah ngilu banget ya. Jadi aku masih merasakan ya pas lihat video ini, jadi merasakan. Ngilu banget rasanya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana sih runtutan upacaranya, sebenarnya di website itu udah banyak yang membahas ya. Jadi aku coba ceritain juga di video ini prosesinya seperti apa. Jadi secara umum aku bisa bilang runtutan pelaksanaan mentatah itu ada 10 proses ya. Ini aku juga dari baca ya dari website yang cukup kredibel. Jadi ada pertama itu sembahyang di sanggah merajan, kemudian mebje kale, habis itu ada pengekeban, sembahyang di pekarangan, ngerajah badan, kemudian ada prosesi intinya mesangih memotong gigi, kemudian ada peras penanjung atau turun nginjak Banten, kemudian ada mandi penyucian, menjaya-jaya, dan mencicip satrasa. Jadi ada 10 proses, jadi aku coba ceritain satu-satu nih. Sebelum cerita bisa dilihat tuh gitu di canggihnya, sakit ngilu banget, ngilu banget guys, ngilu banget semeton. Jadi ini pemangku yang nyanyiin aku nih bilang kalau gigiku tuh keras banget, jadi agak sulit disangihnya. Jadi saudara-saudaraku tuh pas disangih cepet banget tuh selesai. Nah aku lama gitu karena giginya agak keras dan ngilu banget gitu. Lanjut lagi, prosesi yang pertama itu sembahyang di sanggah atau merajan. Nah, gini kita sebagai orang yang akan mentatah itu diwajibkan terlebih dahulu sembahyang di sanggah atau merajan masing-masing.
biasanya dipimpin oleh orang tua atau pemangku. Tujuannya untuk menyampaikan pemakluman kepada leluhur kawitan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan mentatah sekaligus mohon keselamatan dalam upacara mentatah gitu. Kemudian prosesi yang kedua atau yang sering disebut mebiekala atau mebiekala gitu ya. Ini biasanya kalau teman-teman dengar mebiekala itu pada saat nyepi ya biasanya ya, ngerupuk biasanya mebiekala ya. Koreksi kalau salah ya. Ini aku agamaku juga jelek nilainya. Tapi kembali lagi aku cuma baca dari artikel ini ya. Upacara mebiekala itu dilakukan sebagai proses pembersihan secara spiritual. Banten biekala diletakkan di depan orang yang akan mesangih, kemudian dilakukan natap banten dan munasdita pengelukatan. Tujuannya agar peserta dibersihkan dari hal-hal negatif dan tidak mendapat gangguan selama proses berlangsung. Gitu. Jadi kita itu diproteksi dengan bantan ini agar tidak serangan dari buta kala gitu tujuannya. Kemudian proses yang ketiga adalah pengekeban. Jadi pengekeban itu adalah peserta itu ditempatkan di ruangan khusus dengan banten pengekeban. Maknanya adalah latihan mengendalikan diri. Dalam proses ini orang yang akan mesangih, kalau kita sebut peserta aja ya, depannya orang yang di mesangih disebut peserta, melakukan mone brata, yaitu tidak berbicara, tidak makan, tidak melakukan aktivitas tertentu. Tujuannya agar peserta mampu mengendalikan satripu dan mempersiapkan diri secara lahir batin sebelum prosesi ini dilangsungkan. Nah, itu biasanya tahap 1, 2, 3 itu biasanya dilakukan sehari sebelumnya ya. Nah, keempat itu adalah sembahyang di pekarangan. Jadi peserta kemudian dilakukan persembahyangan bersama di pekarangan untuk memohon kesaksian dan anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan, khususnya dalam Prabe Batara Surya atau Siwa Raditya Sang Hyang Semara Ratih dan Batara Kawitan. Nah, kembali ke video ini, prosesinya disangih itu sebanyak 3 kali ya. Jadi prosesnya kita disangih, kemudian kita mengecuh. Mengecuh itu membuang air liur yang ada bekas sangih itu ke dalam kelapa ya. Jadi nanti kelapanya itu akan dianyut prosesnya. Tuh, jadi proses seperti itu kurang lebih ada 3 kali ya, proses seperti itu terus berulang. Lanjut lagi ke proses yang kelima, yaitu mendang atau rajah badan. Tahap ini dipimpin oleh sanging, itu adalah orang yang menyangih tadi ya, pemangku, namanya adalah sanging. Orang yang bertugas mengasah gigi. Bagian yang dirajah meliputi alis, gigi bahu kanan, bahu kiri, dan dada. Saranan yang digunakan adalah berupa cincin permata mirah atau tangkai daun sirih yang diolesi oleh ibu. Tujuannya adalah menyatukan kekuatan Buana Agung dan Buana Alit serta sebagai penolak bala. Nah, kemudian prosesi intinya nih itu mesangih atau potong gigi. Ini prosesi ke-6 ya. Jadi teman-teman bisa lihat prosesnya tadi kurang lebih seperti itu ya, mesangih itu prosesnya. Di peserta itu tidur dengan posisi tangan amusti karana di atas dada, kemudian tubuh ditutup oleh kain putih kuning. Setelah itu dipasang pedenggal dari tebu, ireng, dan potongan pohon dadap pada gigi geraham kanan dan kiri. Nah, itu nanti kita buang juga di di kelapanya itu ya. Kalau di Bali bilangnya sih kelungah ya sebetulnya ya. Kita masukkan ke sana. Ya kita sebutnya ya kelungah atau enggak bungka. Misalnya bungka yang bisa dipakai ini sih bungka gading yang kita pakai. Sang Hyang lalu mengasah gigi menggunakan kikir ya. Kotoran atau sisa hasil persangihan dibuang ke dalam kelapa gading yang telah disiapkan. Proses ini dilakukan bertahap, diselingi berkumur dengan air cendana sampai gigi dianggap rata dan selesai. Setelah pengasahan selesai, peserta berkumur dengan air cendana sebanyak 3 kali, menggigit daun sirih, base, laksana sebanyak 3 kali ya. Lalu gigi diberi pengurip-urip dari kunyit
Maknanya untuk membersihkan dan menguatkan gigi serta sebagai simbol penyembuhan setelah proses pengasahan. Itu prosesnya keenam. Di proses keenam itu memang yang paling panjang ya prosesnya. Kemudian setelah itu, nah ini nih yang aku lakukan nih untuk pembersihan gigi itu pakai kunyit tadi. Nah, nanti setelah proses dari ini akan dilanjutkan ke proses ketujuh, yaitu turun menginjak banten atau peras penanjung. Nah, ini kita sebelum turun dari balai tempat mentatah, peserta diaturkan peras penanjung, kemudian turun dengan menginjak banten tersebut sebanyak 3 kali. Ini sering dipahami sebagai simbol bahwa peserta telah melewati tahapan penting dalam proses penyucian diri dan memasuki keadaan yang lebih matang secara spiritual. Nah, ini prosesnya bentar lagi nih semeton. Ini lagi siap-siap di bantennya. Jadi jero mangkunya lagi nyiapin peras penanjung ini. Nah, itu mantannya semeton. Bantannya cukup banyak ya. Jadi aku nggak begitu paham juga semua bantan-bantannya. Tapi aku coba ingat-ingat lagi apa-apa namanya pada saat itu. Dan ingat lagi prosesnya pada saat melakukan persangihan. Dan aku coba konekkan dengan artikel yang aku baca ini sesuai atau enggak. Dan kalau aku lihat ini prosesnya udah sesuai ya sama artikel yang udah baca. Jadi artikel yang ini sebenarnya relevan untuk dijadikan acuan gitu dalam melakukan persangih gitu. Nah, setelah kita menyelesaikan proses peras penanjung ini ya, ini kita akan menyucikan diri atau mandi penyucian diri. Ini kalau pas aku nanti itu dilakukan di pura dalam ya, karena kebetulan ini rumah keluarga besar ini dekat sama pura dalam, jadi melukatnya dekat sana nanti. Gitu. Nanti kita ikuti. Nah, tujuannya apa sih mentatah? Pada saat mentatahannya ada mandi penyucian diri. Pada artikel yang aku baca ini ya semeton ya, mandi ini bertujuan untuk nunas toyahning. Tujuannya untuk melebur sifat buruk yang melekat dalam diri sehingga peserta diharapkan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi memang cukup panjang ya prosesnya ya. Nih aku masih di tahap ketujuh nih, peras penanjung nih, turun menginjak banten. Jadi tidak secepat itu teman-teman ya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan tuh. Kita harus ketok-ketok piring tuh 3 kali, terus diputar-putar gitu. Jadi itu memang satu rangkaian. Kelihatannya sih cepet ya. Ada 10 tahapan. Tapi kalau peras kita jalanin itu kurang lebih waktunya aku mulai start dari jam 8 dan selesai itu udah jam 11:30, 12 ya. Kurang lebih ada 3,5 jam, 3 jaman. Prosesnya itu baru selesai dan memang panjang banget prosesnya. Nah, itu peras penanjungnya jadi kita injak tuh. Jadi kita akan turun. Tuh, jadi kita ada melempar sesuatu biar jatuh di peras penanjungnya gitu. Itu juga dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, seru lah. Itu tadi itu pakai pisau ya teman-teman ya. Aku peringat pakai pisau itu. Pisau ditancepin gitu. Jadi memang seru ya pas kita mengikuti proses-proses seperti ini tuh seru banget kita yang awalnya nggak tahu sama sekali jadi tahu sekarang gitu. Dan prosesnya sangat-sangat panjang, banyak yang harus kita lewati prosesnya. Tapi ini ada makna tersendiri ya di dalamnya, bukan hanya bisa bilang ini ada makna di dalam proses yang kita lakukan gitu. Jadi ya kayak peras penanjung itu ada maknanya juga. Mesangi itu ada maknanya juga. Semuanya itu step-stepnya ada makna-maknanya.
Nah, nanti pada tahap akhir, eh tahap ke-10 ya. Sorry, ini masih tahap ke-9 nanti aku. Namanya Menjaya-jaya ya, namanya Asmaton ya. Jadi Menjaya-jaya itu kita bisa ambil dari katanya ya, Menjaya-jaya atau jaya. Dimaknai sebagai kemenangan atau restu. Dalam konteks ini, pemimpin upacara memohon restu kepada Sang Hyang Widiwasa, manifestasinya Sang Hyang Siwa Guru, agar anak yang telah mentatah dianugerahi kemenangan dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Pada berita ini juga disebutkan bahwa upacara belum dianggap selesai apabila belum melaksanakan Menjaya-jaya. Jadi urutannya melitu natap Banten, Kaotonan, Banten Pasangian, sembahyang kepada Sang Hyang Widiwasa, khususnya Sang Hyang Semerratih, dan diakhiri dengan berdirta. Dan terakhir, kita akan memasuki proses mempendel atau mencicipi satrasa. Sebelum masuk ke step 10, kita lihat dulu nih videonya. Di video kali ini adalah masuki proses yang ke-8 ya, itu mandi penyucian diri. Ini kebetulan nenek sama kakekku ini adalah pemangku di pura dalamnya. Jadi langsung gampang lah, kita langsung melukatnya di pura dalam di sini. Ini dekat banget sama rumah, depan rumah banget. Nah, jadi kita bergantian ini untuk melakukan penyucian diri ini. Jadi kembali lagi aku sampaikan ya, apa sih tujuannya mandi penyucian diri ini? Adalah melebur sifat-sifat yang buruk yang melekat dalam diri, sehingga peserta diharapkan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk tadi gitu. Jadi di sini juga prosesnya cukup panjang ya. Jadi kita kayak benar-benar dimandiin ya di sini ya. Kita benar-benar kayak mandi di sini. Tapi mandi yang ya susul lah ya. Jadi badan kita, wajah, rambut itu dibasahi semua. Setelah itu kita pakai handuk, kemudian kita pakai minyak rambut, semuanya kita pakai di sini. Jadi benar-benar kayak benar-benar mandi. Jadi filosofinya dapat ya, kita mandi penyucian diri agar Oke, selanjutnya kita balik lagi ke rumah. Kemudian kita akan melanjutkan proses Menjaya-jaya. Setelah Menjaya-jaya tadi dilakukan, diakhiri dengan mencicipi satrasa. Ini proses yang terakhir ya. Tahap akhir ini adalah mempedambel namanya, atau mencicipi satrasa. Itu rasa pahit, manis, asam, asin, asam, dan pedas. Jadi 6 rasa. Jadi sat itu artinya 6 ya, semeton ya. Jadi kita itu akan merasakan dan menyebut rasa itu rasa apa. Jadi maknanya adalah bekal simbolik agar seorang siap menghadapi berbagai rasa kehidupan, baik susah, senang, pahit, getir, dan berbahagia, untuk menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya dan memasuki kedewasaan. Itu dia 10 prosesnya. Jadi makna utamanya adalah metatah bukan hanya merapikan gigi, tetapi penyucian diri dan pengendalian satripu. Jadi 6 gigian kikir melambangkan upaya mengendalikan 6 musuh dalam diri manusia. Artikel ini juga menyampaikan bahwa metatah merupakan bagian dari pembentukan kedewasaan, membangun sifat diavi sampen atau sifat kedewasaan, serta pendidikan budi pekerti bagi anak yang mulai masuk masa remaja dan dewasa. Jadi bisa aku jelaskan tadi, urutannya adalah sembahyang di Merajan, Babjakala, Pengekeban, sembahyang Pekarangan, kemudian ngadeng atau rajak atau metatah, kemudian metatah atau mesangi ya, kemudian turun nginjak Banten, kemudian mandi penyucian, yang ke-9 Menjaya-jaya, yang terakhir adalah mempedambel atau mencicipi rasa.
Kurang lebih seperti itu prosesnya ya sebetulnya, bagi yang penasaran proses dari masaknya seperti apa. Itu dia prosesinya dan ini dia dokumentasinya, ini dia videonya. Mungkin sekian video yang aku dokumentasikan, aku liput. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang penasaran proses masaknya seperti apa. Kurang lebih seperti ini prosesinya. Jika bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa klik komen, like, dan share agar video-video ini bermanfaat untuk orang lain juga, dan saya pribadi semakin semangat untuk membuat videonya. See you di next video. Bye-bye.